Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Laili Mufidatul Hunafa dengan NIM 21302030 kelas HSB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum perdata dan ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum antara hak dan kewajiban orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau individu. Lebih jelasnya lagi, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain. Sedangkan subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Hukum perdata itu juga disebut dengan hukum privat, yakni hanya hubungan perorangan antara orang dengan orang atau badan hukum. Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, hukum perorangan adalah hukum yang mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan-peraturan mengenai perihal kecakapan seseorang di dalam hukum. Yang kedua, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan keluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan, yakni hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Yang terakhir, yakni hukum waris, adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau orang ahli warisnya. Untuk selanjutnya, yakni sistem hukum perdata menurut undang-undang. Buku pertama membahas mengenai tentang orang, yakni memuat tentang hukum perorangan dan hukum kekeluargaan pada pasal 1 sampai 495. Pada buku kedua membahas mengenai kebendaan, yakni memuat tentang hukum benda dan hukum waris pada pasal 499 sampai 1232. Pada buku ketiga membahas mengenai perikatan, memuat hukum harta kekayaan pada pasal 1233 sampai 2864. Untuk buku yang keempat membahas mengenai pembuktian dan daluarsa, memuat tentang perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum pada pasal 1865 sampai 1993. Asas-asas hukum perdata. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Pada ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya yakni kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian, yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun, yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya. Yang terakhir, menentukan bentuk-bentuk perjanjian, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Untuk yang kedua, yakni asas kepastian hukum, yakni mengikat para pihak dan harus ditepati. Asas ini berkaitan dengan kontrak yang dilakukan antar individu. Dapat dikatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Yang ketiga, asas konsensualisme atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak dengan konsensus para pihak yang membuat kontrak.
Asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya, yakni yang keempat, asas i'tikad baik. Terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Perjanjian haruslah dilaksanakan dengan i'tikad baik. I'tikad baik disyaratkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan. Sebab unsur i'tikad baik dalam hal proses pembuatan suatu perjanjian sudah terdapat di dalam unsur kausa yang halal pada pasal 1320 KUH Perdata. Yang kelima, asas kepribadian, yakni menjelaskan bahwa ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah pada pihak-pihak yang membuat perjanjian saja. Pihak di luar perjanjian tidak dapat menuntut suatu hak apapun berdasarkan perjanjian itu. Hukum perdata dalam arti luas dan sempit. Hukum perdata dalam arti sempit meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUH Perdata, yakni hukum pribadi, hukum benda atau hukum harta kekayaan, hukum keluarga, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan daluarsa. Selanjutnya, hukum perdata dalam arti luas. Pada hakikatnya, meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok, hukum material yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan undang-undang lainnya, seperti hukum agraria, hukum adat, hukum Islam, hukum pemburuan, dan seterusnya. Hukum perdata material dan formil. Hukum perdata material adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang. Dengan kata lain, bahwa hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum yang pengaturannya terdapat dalam KUH Perdata, KUH Dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum perdata formil, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan keadilan di muka hakim lazim disebut hukum acara perdata. Hukum perdata formil dimaksudkan untuk mempertahankan hukum perdata material, karena pada dasarnya hukum perdata formil berfungsi menerapkan hukum perdata material. Dalam hukum perdata formil, misalnya, hukum acara perdata terdapat dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui atau yang sering disebut dengan RIB.